Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan tim channel atau tambak ikan modern channel dengan Sugena Sugi. Harapan kami pagi ini teman-teman sehat dan sukses semua kegiatan apapun yang dilakukan untuk hari ini dan seterusnya. Dengan berdasarkan dari pengalaman teman-teman, akhirnya kami untuk memulai ini betul-betul menekankan bagaimana cara mengatasi hal-hal masalah utama. Masalah utamanya adalah masalah oksigen atau ya boleh disebut aerator. Untuk itu, untuk menangani ini akhirnya kami menempuh beberapa hal. Tim yang ada di sini ini kami gunakan double system. Jatuhkan seperti yang terlihat ya, teman-teman lihat itu, airnya itu jatuh sehingga dia menghasilkan si oksigen. Seperti halnya kalau air itu ada di hutan, di gunung, ditempatin oleh si ikan-ikan secara natural, secara alami. Nah, ini yang kami tempuh sehingga misalkan sewaktu-waktu untuk si aerator ini mati, masih ada cadangan yang ada di filtrasi. Jadi air yang ada di situ harapannya masih bisa bertahan. Kalaupun misalkan ada yang kematian, tidak akan terjadi kematian secara ekstrim. Nah, selain itu, fungsi dari ini teman-teman, fungsi dari filtrasi itu kan menggunakan pompa panas. Nah, kalau tidak percaya teman-teman, pompa submarin atau pompa hisap yang itu ya dicelup itu teman-teman naikkan, jangan ditaruh di air, maka hidupkan. Maka yang terjadi adalah akan menghasilkan panas. Nah, panasnya seberapa itu tergantung. Kalau kita letakkan tanpa ada pendinginnya, tanpa ada air, maka panas ini akan naik terus dan akhirnya dia akan melelehkan rumahnya. Ini yang kami manfaatkan dengan si panas ini kami gunakan untuk menjaga temperatur dari si air. Referensi-referensi yang ada itu umumnya nilai itu akan kondisinya hidup dengan baik itu kalau temperatur airnya itu sekitar 28 ke atas. 28 sampai 40 masih kondisinya itu yang sangat bagus. Makanya kenapa di sini walaupun kolamnya tertutup tetap kami gunakan paper. Ya, ini paper yang tembus panas seperti yang sekarang ini karena tujuan utamanya untuk memanaskan. Nah, ini permasalahan kolam-kolam yang ada di kalau kita kondisinya tertutup. Nah, kalaupun terbuka juga kondisi kolam itu juga akan tidak stabil. Saat panas dia akan ekstrem panasnya, saat dia dingin juga akan ekstrem dinginnya, terutama kalau musim hujan. Kami sudah siapkan akumulator aki yang kapasitas arusnya itu 35 ampere. Biasanya ini digunakan untuk mobil-mobil SUV, Avanza gitu, itu akinya standar. Jadi teman-teman bisa gunakan itu. Nah, sementara untuk sistem aerator yang kami gunakan adalah menggunakan si ini. Jadi kami gunakan Resun LP100 yang mana di sini untuk flow rate-nya itu mampu 140 liter per menit. Jadi ini mampu mensuplai 140 liter per menit. Nah, ini tentunya kita juga tahu berapa untuk 1 meter persegi itu untuk flow rate yang normal untuk tebar padat itu tergantung dari jumlah ikan yang kita tebar. Kalau untuk 100 ekor per meter kubik itu menurut info dari pengusaha yang sukses itu adalah untuk si flow rate-nya, laju alir dari si aerator itu 8 liter per menit. Ya, di situ kelihatan untuk sistemnya. Ya, di sana juga kita lihat itu untuk sistemnya dan itu menunjukkan ikan-ikan itu begitu sehat. Ya, karena di sini untuk suhu ini terjaga teman-teman, jadi tidak terlalu dingin karena adanya si pompa itu berfungsi sebagai pemanas. Selanjutnya ini sistem survival untuk yang kita punya. Ini kita baru bicarain masalah sistem untuk ini ya teman-teman. Jadi kami gunakan Resun untuk si ini ya, Resun LP100 ini dan flow rate-nya. Jadi merek terserah ya teman-teman, kita tidak ini kan masalah merek, ini kita bicarakan adalah masalah
si fluorid ya, dan alasannya kenapa harus ini kan. Terus di sini sistem untuk survival yang cadangan listrik. Jadi cadangan listrik pertama kita gunakan di sistem ini selalu dalam kondisi dicas kalau dia habis. Nah, nantinya dia akan kita pindahkan di sini, masuk lagi ke sistem, yaitu kalau nanti terjadi gagal dia akan dibuat secara otomatis. Memang belum kami buat seperti itu. Kalau nanti listrik mati, otomatis switchnya akan merubah, dia aki ini yang akan mensuplai ke sini. Jadi itu. Nah, ini sebagai inverter ya, kita siapkan untuk yang 24 volt maupun yang 12 volt dengan kemampuan untuk 1000 watt ini. Nah, selanjutnya lagi untuk di sini akinya idealnya kalau seperti ini lebih baik satu pompa untuk aerator itu sebaiknya satu aki. Itu akan lebih baik karena kita tahu kalau nanti misalkan salah satunya sudah habis duluan, itu masih ada suplai yang lainnya lagi. Nah, jika ini masing-masing satu kan sekitar 5 jam. 4 jam itu juga belum nyala PLN, maka yang kita tempuh berikutnya adalah dengan cara menghidupkan ini ya, si genset ini. Genset ini kapasitasnya 1000 watt, itu masih cukup. Jadi kita hidupkan. Ini kondisi yang terakhir. Jadi kalau kondisi yang terakhir ini memang sudah tentunya ini live untuk berjam-jam, karena tentunya nanti kita tinggal kalau habis tinggal tambah bensin sampai PLN itu bisa PLN itu sudah hidup lagi. Jadi ini ya teman-teman untuk sistem survival atau sistem kondisi normal sampai kondisi kritis tambah ikan nila ini secara modern. Betul-betul kami lebih konsen ke permasalahan utama, yaitu mempelajari dan mengevaluasi kegagalan-kegagalan apa yang terjadi di teman-teman adalah di poin-poinnya di sini. Jadi kami menekankan ke permasalahan-permasalahan utamanya. Jadi untuk masalah ini dengan sendirinya kalau nanti kondisinya gini semuanya terpenuhin, insya Allah ikan itu akan dengan sendirinya juga akan panen dengan baik, dan jaringan kita secara bisnis tidak akan terputus karena adanya kegagalan-kegagalan yang ton sampai ton-tonan kapasitas dari ikan itu mati karena adanya oksigen yang gagal. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.